dengan ilmu adat dan kehidupan. Ini menarik sekali karena di Kemenko PMK ini kita juga ada asisten deputi budi pekerti gitu ya. Mengurusinya tentang bagaimana sih untuk pola parenting gitu terhadap anak-anak gitu ya, karena membangun generasi muda, membina generasi muda kan pasti dimulai dari anak-anak nih. Nah kebetulan kan Arafi juga masih punya anak usia SD ya, Avatar. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang di sini yang masih punya anak yang kecil gitu. Gimana sih caranya misalnya mengajarkan adat, termasuk mengajarkan ibadah puasa ini kan karena usia itu masih newbie ya untuk berpuasa secara penuh gitu, gimana? Ya alhamdulillahnya dulu kalau Avatar selalu tahu papanya itu acara, pernah waktu itu acara sahurnya di rumah, waktu masih di rumah jadi dia ikutan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Pak Senior aku, Pak Menko, Pak Pratik, dan seluruh keluarga besar, semua senior yang di sini, dan seluruh tamu hadirin, om-om, kakak-kakak, adik-adik, bulan suci Ramadan ini, kalau buat aku jangan dijadikan beban. Apalagi bulan suci Ramadan itu kan memang bulan yang paling, kalau buat kami yang beragama Muslim kan bulan yang dinanti-nantikan. Kalau kita kerjanya diniatkan buat ibadah, pahalanya juga dilipat gandakan. Jadi udah, memang dari kecil itu aku kerja itu memang buat bukan hanya sekedar kerja, buat benar-benar hidup mati buat keluarga. Jadinya ya udah, kalau kerjanya kita ini kita anggap jadi apalagi bulan suci Ramadan buat ibadah, insya Allah nanti pahalanya dibanyakin. Biasanya jam 1 pagi udah standby di acara sahur, jam 2 pagi live sampai jam 5 pagi, terus paling tidur sebentar, jam 7 pagi dulu live lagi sampai jam 9 pagi, nanti baru mulai live lagi jam 12 siang jam 2, terus jam 4 sore live lagi buka puasa jam 7, terus jam 9, dulu jadi artis gitu Pak. Kita sekarang ngomongin work-life balance. Oke. Ya, kan Ramadan ini identik banget ya dengan momen-momen kebersamaan gitu. Nah ini sebagai salah satu public figure yang sangat aktif dan super sibuk ya, gimana sih caranya menyeimbangkan waktu? Jadi selalu kita izin dulu sama orang tua, sama orang terdekat. Jadi memang terkadang buka puasa, sahur, aku tuh kehilangan waktu itu. Waktu jarang banget bisa buka puasa dan sahur bareng sama keluarga karena isi acara. Tapi karena restu dan doa, minta doa ke orang tua, minta doa ke istri. Jadi meskipun aku sahur ataupun buka dimanapun berada, mungkin raga mereka yang di samping aku, tapi mereka selalu ada di aku. Jadi pendidikannya kita punya pendidikan yang tinggi, tapi kalau ya kita ilmu adat dan kehidupannya juga enggak kita ingin sayang gitu loh, gitu. Nyambung nih dengan ilmu adat dan kehidupan. Ini menarik sekali karena di Kemenko PMK ini kita juga ada asisten deputi budi pekerti gitu ya. Mengurusinya tentang bagaimana sih untuk pola parenting gitu terhadap anak-anak gitu ya, karena membangun generasi muda, membina generasi muda kan pasti dimulai dari anak-anak nih. Nah kebetulan kan Arafi juga masih punya anak usia SD ya, Avatar. Nah ini mungkin bisa jadi inspirasi juga untuk teman-teman yang di sini yang masih punya anak yang kecil gitu. Gimana sih caranya misalnya mengajarkan adat, termasuk mengajarkan ibadah puasa ini kan karena usia itu masih newbie ya untuk berpuasa secara penuh gitu, gimana? Ya alhamdulillahnya dulu kalau Avatar selalu tahu papanya itu acara, pernah waktu itu acara sahurnya di rumah, waktu masih di rumah jadi dia ikutan.
Selamat pagi Arafi, perkenalkan nama saya Agus. Seperti yang tadi disampaikan oleh Arafi, ketika kita bersalaman itu akan membawa pintu-pintu rezeki begitu ya. Artinya bahwa Arafi ini kan seorang yang friendly gitu ya, sama siapa aja mau berteman begitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya pernah mendengar atau nonton podcastnya Pak Helmi Yahya gitu ya. Jadi ini menurut Pak Helmi Yahya ya, yang lebih lucu dari Arafi itu banyak katanya. Yang lebih pintar dari Arafi banyak. Yang lebih tampan pun banyak. Tapi yang membuat Arafi sampai dengan sukses seperti ini gitu ya, yang artinya saat ini sebagai public figure yang begitu sukses dan juga banyak perusahaan yang sudah mulai dibentuk begitu ya. Nah itu menurut Pak Helmi Yahya adalah attitude. Nah saya pengen tahu attitude yang seperti apa yang bisa membawa Arafi Ahmad sampai dengan saat ini, dan apakah attitude itu seperti skill dan knowledge yang bisa di-upgrade gitu ya, dan apabila harus di-upgrade itu caranya seperti apa? Ini udah Tuhan ini ya. Jadi aku itu cara berteman yang Jadi memang benar, aku juga merasa pinter juga nggak pinter amat, ganteng juga biasa ganteng, lebih ganteng, lucu juga banyak yang lebih lucu. Tapi aku tuh selalu percaya didoain banyak temen itu yang paling terpenting. Didoain banyak orang itu jauh lebih penting dari semuanya. Karena aku tuh senang berteman sama siapapun karena aku ngerasa bisa sampai di titik ini juga karena ditolong dan dibantu sama teman-teman yang dulu, sama teman-teman yang baru. Kadang kalau kita lagi susah, ya ditolongnya sama teman-teman. Kita lagi kenapa ditolongnya sama teman-teman. Jadi intinya itu ilmu yang banyak itu penting, tapi teman yang lebih banyak jauh lebih penting daripada itu. Jadi kalau punya teman-teman karyawan itu aku selalu anggap mereka keluarga. Karena kalau ada mereka juga kita juga nggak bisa seperti ini. Yang paling utama itu aku selalu bilang sama istri aku, kita itu harus memanusiakan manusia, itu dulu pertama. Selamat ulang tahun lagi. Nanti aku dirimu dan kita sama. Ini betul. Setiap kali kita dapat kontrak ataupun nilai besar, biasanya kalau aku yes dapat kontrak besar. Istri aku beda. Dia suka, pernah waktu itu kalau kita dapat kontrak yang besar, istriku kadang suka nangis. Loh aku tanya, kamu kenapa nangis? Iya, kalau kita dapat rezeki yang besar, berarti nanti cobaan yang besar, apalagi yang lebih hadapi. Jadi terkadang itu giniannya aku sama orang kita itu